Bagaimana pesantren dengan tampilan hotel seperti cottage, seperti perumahan-perumahan elit mewah, orang datang tenang, luar biasa. Lalu kemudian yang paling membanggakan, membahagiakan kita adalah para penghafal-penghafal Quran ini. Disampaikan Pak Kiai tadi, bajunya dilondrikan, makanannya diketeringkan. Begitulah cara memuliakan Al-Quran. Dan sampai hari ini pesantren ini tidak bangkrut. Sudah 7 tahun. Santrinya 160 orang yang sudah menghafal Quran menjadi hafiz mutqin lengkap 30 juz. 44 orang penghafal Quran. Andai Al-Quran terbakar di seluruh dunia ini, habis, kebakaran, Quran tidak akan hilang. Kenapa? Karena dari pesantren Zaid bin Sabit Temanggung ada 40 orang yang di dalam kepalanya ada Al-Quran 30 juz. Allahu Akbar. Inilah yang mewarisi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebenarnya datang ke Temanggung ini sedang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menyebarkan informasi ini kepada seluruh Indonesia. Dan yang menonton acara ini saudara-saudaraku yang mencari nafkah di Hong Kong, di Taiwan, di Eropa, di Amerika, kemanapun kau merantau sejauh mata memandang. Secara finansial kemampuan kau sudah hebat, rumahmu megah, mobilmu cantik, duitmu banyak. Tapi kemudian ketika kau mati, meninggal, semuanya tidak ada yang mengalir. Tapi begitu kau punya uang, kau buat asrama yang bagus, berikan makanan gratis, maka datanglah para penghafal Quran. Itulah yang akan menjadikan kubur terang benderang, makam sejauh mata memandang, dan dijauhkan dari azab kubur. Ini yang sedang diceritakan Abdul Somad, bukan teori tapi fakta dan data. Mudah-mudahan yang menonton program kita di pesantren Ya Bisa ini, karena ini akan di-share nanti. Ini bukan cuma satu channel, kalau lihat kameranya, berapa kamera ini, beberapa channel, akan ditonton orang di seluruh dunia. Mudah-mudahan mereka yang menonton terinspirasi dengan yang ada di Ya Bisa Temanggung. Mereka akan buat pula di kota mereka. Tapi jangan cari-cari alasan. Kamu sudah buat seperti pesantren Zabisa di Temanggung. Mohon maaf Pak Ustadz, kami belum bisa. Kenapa kamu nggak bisa? Ya di sana kan jelas namanya Zabisa, kami nggak bisa. Jangan begitu. Kenapa kamu nggak bisa buat pesantren seperti pesantren Zabisa di Temanggung? Ya jelas bisa Pak Ustadz, mereka raja mebel. Kami cuman pasukan-pasukan aja. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi jangan lupa kakimu tetap menginjak di bumi. Anak-anak penghafal Quran, Masya Allah, Tabarakallah, laki-laki dan perempuan. Mudah-mudahan program berikutnya seperti yang disampaikan Pak Kiai, ada pondok khusus untuk putri, ada untuk putra, lebih luas, lebih lebar, lebih banyak lagi nanti anak-anak muslimin muslimat yang menghafal Quran di sana insyaallah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat suatu tradisi yang baik, membuat gedung, panggil Pak Kiai, Pak Ustadz, alim ulama, penghafal Quran, buka. Kemudian datang anak-anak menghafal Quran. Lalu kemudian dari mulai 10, 20 menjadi 160, 44 anak penghafal Quran. Sampai hari ini owner pemiliknya tidak bangkrut. Dan sampai detik ini, walaupun saya sudah makan, sudah minum, sudah ngobrol, sudah sholat, saya belum ketemu pemiliknya. Terus saya tanya, ini pemiliknya mana? Punya bapak? Enggak, titipan Allah Pak Ustaz. Masya Allah, betapa malunya kita. Pesantren semegah semewah sudah berhasil dikatakan titipan Allah. Sementara tempat lain tanah kosong, semak, ditulis besar-besar baleho, milik Bapak Anu, milik Dr. Andus Anu, milik Insinyur Anu. Rasanya kalau saya punya uang, saya mau buat baleho lebih besar lagi. Dari ujung sana ke sini, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya titipan.
Dari Temanggung ada pesan untuk pebisnis-pebisnis yang punya toko-toko, yang punya usaha-usaha, yang punya rumah makan. Berapa kalian sanggup menerima? Kalau Zabisa Temanggung bisa menerima 160 anak, maka kalian bisa 100. Alhamdulillah. Gak bisa 150, maka itulah yang akan mengalir. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Tapi ada yang tidak putus. Apa dia? Tiga-tiganya ada di sini. Yang pertama, shadaqatun jariyah, wakaf, mengalir. Setiap anak mengulang hafalan Qur'annya satu hari 2 juz. Karena mereka hafal 30 juz, 1 bulan mereka hatam 2 kali, 1 tahun mereka hatam 24 kali. Mengalir ke makam pemilik, pewakaf, wakif, kepada orang tua. Shadaqatun jariyah. Waladun solihun, anak yang soleh. Jelas mereka soleh solehah, mereka para penghafal Quran. Ilmun yuntafa'u bih, ilmu Al-Quran, tajwid, tahsin, bagaimana cara menyebutkan huruf, makharijul huruf. Mengalir kepada onar, mengalir kepada pembina yayasan, mengalir kepada kiai, mengalir kepada pengusaha-pengusaha yang memberikan sokongan bantuannya. Kepada Abdul Somad mengalir juga. Namanya pahala endorse, menunjukkan yang baik. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Saya mengajak kepada saudara-saudaraku, bisnismen, entrepreneur, usahawan yang berhasil, dari Sabang sampai Merauke, dari Sorong sampai ke Banda Aceh. Datang kalian ke Temanggung, satu-satunya kota yang pandai tersenyum, kata Pak Kiai. Datang kemari, belajar bagaimana cara buat yayasan, bagaimana cara membuat pengurusnya, ada pembinanya, ada penasehatnya, ada pengawasnya, ada pengurusnya yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Bagaimana cara pembiayaannya, bagaimana cara mencari kiai penghafal Quran dengan metode yang tercepat. 11 bulan hafal Quran, santri yang hafal Quran dari Bengkulu.